Hidup selalu memberi ruang untuk belajar, bukan hanya di bangku kelas, tapi juga di jalanan desa, di kebun, dan di pelukan masyarakat. Disinilah kami menemukan bahwa kebahagiaan sederhana seringkali jauh lebih tulus daripada apapun yang pernah kami temui sebelumnya. Masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu. Kenalkan, namanya siapa? Aku Sagilar Selian, biasa dipanggil Arcel. Impiannya apa, Syaf? Jadi pemain bola. Oke, kenapa tuh pengen menjadi pemain bola? Pengen jadi Ronaldo. Siapa? Nah, impian kamu apa? Cita-cita kamu apa? Guru. Kenapa? Karena orang-orang hebat awalnya dari guru. Kami datang dengan banyak rencana dan segenggam harapan, tapi tak butuh waktu lama. Desa ini membuat kami merasa pulang. Senyum yang sederhana, sambutan yang tulus, perlahan mengubah tempat ini menjadi rumah yang penuh cerita. Kami belajar banyak dari anak-anak yang mengajarkan arti tawa tanpa alasan, dari para orang tua yang menunjukkan arti ketabahan tanpa keluhan, dari setiap senyuman yang hadir tanpa pura-pura, dan dari kehidupan sederhana yang justru terasa paling berharga. Bagaikan sungai. Halo, aku Sujin. Hai, nama aku Raya. Hai, aku Lawrence. Hai, aku Naca. Halo, aku Hadi. Hai, aku Abel. Hai, aku Laki. Halo, nama saya Abi. Hai, perkenalkan nama saya Heru. Kesan-kesan kamu selama di Giremulyo ke warganya itu gimana? Di desa ini itu warganya baik-baik banget, terima kita sangat hangat. Pokoknya aku betah banget sih di sini. Selama aku KKN di sini warganya baik-baik, ramah, terus sangat welcome buat kita semua. Di sini juga anak-anaknya pada semangat buat ikut Posto Pintar. Jadi buat kakak-kakaknya juga makin semangat lagi. Pesan-pesan aku sangat luar biasa. Hari pertama aku ketika datang di Desa Giremulyo, aku mendapatkan sambutan hangat dari Pak Kades dan juga Pak Setdes. Kemudian di hari-hari menjalani KKN, aku merasakan kehangatan. Awalnya aku pikir ketika aku KKN, aku akan jauh dari keluarga, namun ternyata di sini aku seperti mendapatkan keluarga yang baru dengan masyarakat Desa Giremulyo. Satu kata, warganya sangat sopan, berbudaya, terberdaya, bermasyarakat. A+.
Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa di Girimulyo karena sudah menyambut kami dengan baik dan juga sudah membimbing kami dengan baik. Terutama untuk Pak Kades dan Pak Sekdes, terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan membantu menyukseskan program kerja kami selama di Desa Girimulyo. Dan juga aku mau berterima kasih untuk seluruh warga di Desa Girimulyo karena mau ikut turut bekerja sama menyukseskan acara dan juga program kerja kami selama kami di sini. Juga untuk adik-adik yang ada di Desa Girimulyo yang sudah mau mengikuti posko pintar yang ada di desa dengan baik. Semoga adik-adik di sini semakin pintar dan juga menjadi orang yang sukses nantinya. Untuk itu, aku mau terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh warga Desa Girimulyo, kehangatan senyumnya Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas di Desa Girimulyo itu menandakan bahwasanya menerima kita dengan baik. Terus juga atas waktunya, perhatiannya, partisipasinya di seluruh kegiatan kita, di seluruh program kerja kita. Aku mau ucapkan terima kasih terutama kepada perangkat desa dan jajarannya, Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Evanuddin, Pak Sanyoto, terus juga Pak Juritno, Pak Lasno. Gak bisa saya sebutin satu-satu karena banyak banget yang lengket dan gak bisa saya lupain beberapa momen, precious moment. Aku pertama kali mau ucapin terima kasih untuk anak-anakku yang ikut, yang mau join, yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Gak pernah menyerah ya, walaupun gini ya, selama ini banyak kok anak-anak yang nakal, tapi nggak pernah aku menyangka kalau misalnya mereka itu tetap ikut, mau join, mau bergabung dengan kegiatan kami untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama gitu. Dan ekspektasi aku bahkan itu dilewati mereka, kayak walaupun mereka nakal ya, mereka tuh bisa menjawab pertanyaan aku dan rata-rata bisa langsung ingat, gampang mengingat apa-apa yang kalian telah aku ajar. Jadi aku mau berterima kasih dulu untuk anak-anak dan adik-adik aku yang telah mengikuti posko pintar les bahasa Inggris selama ini. Untuk Bapak Ibu di Girimulyo semuanya, terima kasih udah terima kami dan udah bimbing kami sama di Desa Girimulyo, dan berkat kalian juga kerja kami dapat terselesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa terutama, kemudian kepada seluruh warga yang sudah menyambut kami dan sudah mengajak kami jalan-jalan, sudah memberikan kami fasilitas seperti memberikan kami leluasa untuk bisa mengajar di sekolah, di TPQ. Terima kasih juga untuk seluruh masyarakat yang sudah membimbing kami dan mengajarkan kami. Sejatinya kami juga belajar dari yang namanya masyarakat sekitar. Izin kakak yang di Desa Girimulyo, apa yang gak kasih izin tahu? Pertama-tama mungkin yang benar-benar aku nggak tahu itu adalah jenis alpukat kali ya. Selama ini aku cuma tahu bahwasannya alpukat itu ya emang cuma beberapa jenis, tapi aku nggak tahu kalau ada yang namanya alpukat sigar gitu. Dan aku nggak tahu kalau ternyata ukuran alpukat sigar itu bisa sebesar muka. Maksudnya aku belum pernah ketemu sama jenis alpukat itu. Jadi pas aku pertama kali kesini dan aku tahu kalau misalkan ciri khas di sini itu alpukat, aku belum tahu namanya kalau itu alpukat sigar. Dan aku cukup amazed sama hasil hasil kebun dan juga yang menjadi ciri khas di desa ini. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu kalau Karnaval Agustusan bisa seseru itu. Wow, semuanya dilombain, itu keren-keren sih kreasinya, gak ada yang gak bagus, semuanya gong. Mungkin kalau aku nggak pernah atau nggak ikut KKN internasional dan terlebih aku bakal berada di Desa Girimulyo, mungkin aku nggak bakal tahu bahwa sebenarnya nggak ada tuh namanya anak-anak tuh yang malas belajar apa segala macam. Itu tuh gimana ya, semua anak itu punya semangat belajar, semua anak itu pintar pada porsinya masing-masing. Jadi mungkin kalau aku nggak di sini, aku nggak akan tahu kalau misalnya anak-anak itu unik, tiap orang tuh unik gitu. Pertanyaannya menarik banget ya. Menurut aku, kalau aku nggak KKN di Desa Girimulyo, aku nggak bakal tahu ternyata di Lampung itu banyak orang Serang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu betapa enaknya bubur ketan hitam Jukmar. Kalau misalnya kita KKN apa yang gak bakal? Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu caranya
Kalau aku nggak KKN di Desa Girimulyo, mungkin aku nggak bakal tahu kalau misalnya di sini itu perkebunannya tanahnya tuh kayak batu, banyak batu, real batu, bukan tanah gitu loh. Tapi Masya Allahnya tuh kebunnya tuh melimpah dan lebat dan rindang. Gila sih, mantap. Aku nggak bakal tahu ada alpukat yang bisa nyampe 1 kilo segede ini. Aku taunya alpukat segini-gini, gede-gede gitu murah kali, cuma 20.000. Di tempat-tempat lain segede gitu aja, wow, udah 60.000 sekilonya. Aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu gaji guru itu memang 300 loh. Sejauh ini gua cuman tahunya di TV. Cuman realita dan aslinya baru nampak di Desa Girimulyo ini. Dan juga alpukatnya yang besar serta pohonnya ramah. Dengan modal bersama bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Hari-hari terasa cepat, terlalu cepat. Rasanya baru kemarin kami tiba. Kini sudah waktunya melangkah pergi. Tapi di antara sawah yang menguning, jalanan yang berlumpur, suara jangkrik di malam hari, dan tawa di beranda rumah, kami meninggalkan sebagian hati kami di sini. Girimulyo, terima kasih untuk setiap pelajaran, untuk setiap doa, untuk cinta tanpa syarat yang kami terima. Jejak yang kami tinggalkan mungkin kecil, tapi jejak kalian akan selamanya menetap dalam hidup kami. Perpisahan ini memang menyakitkan, tapi ia bukan akhir. Karena setiap langkah pergi selalu menyimpan janji untuk kembali. Kami mungkin pulang, tapi hati kami akan selalu tertambat di sini, di Desa Girimulyo, tempat kami belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Air mataku sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah.